Kali ini kita akan membahas tentang dampak-dampak yang ditinggalkan oleh pendudukan Jepang ketika berada di Indonesia. Yang pertama kita lihat dampak politik. Nah, dampak politik ini yang pertama yaitu melarang kita bangsa Indonesia menggunakan bahasa asing, yaitu bahasa Belanda. Karena pada masa itu kan yang baru saja meninggalkan kita sebelum mereka adalah Belanda. Lalu yang kedua, mendukung semangat anti Belanda. Nah, ini artinya kita dipaksa atau dianjurkan untuk memiliki sikap nasionalisme. Ya, sikap nasionalisme tetapi terhadap Jepang. Kita dilarang untuk mencintai negara asing tapi mencintai negara Jepang. Oke. Yang ketiga, struktur pemerintahan. Nah, pada masa itu misalnya mereka memunculkan sistem kecamatan. Nah, jadi sekarang kalau kita tahu ada kecamatan, itu adalah bentukan daripada Jepang. Pada masa itu kecamatan berbahasa Jepang yaitu so. Oke. Lalu kita diberikan kesempatan untuk berperan serta di dalam perpolitikan. Jadi kita masih dikasih kesempatan kok di bidang politik ya. Nah, sekarang di bidang ekonomi. Di bidang ekonomi ini kita bisa bayangkan dalam ketika nonton film-film sejarah yang kita saksikan adalah penderitaan masyarakat kita Indonesia. Mereka mengambil makanan secara paksa tanpa kompensasi terlebih dahulu. Lalu kita mengalami inflasi ekonomi. Nah, inflasi ekonomi ini akhirnya membuat kita sangat sengsara. Banyak masyarakat yang mengalami kelaparan akhirnya nantinya. Bahkan banyak yang meninggal karena kekurangan vitamin. Nah, lalu pada masa itu, Jepang menerapkan sistem autarki. Autarki ini artinya ekonomi perang. Jadi segala hal yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia itu berkepentingan untuk kepentingan Jepang. Ya, untuk menolong mereka di dalam memenuhi kebutuhan perang mereka terhadap negara lain. Nah, lalu yang ketiga, itu di bidang sosial. Beberapa waktu lalu, kita dapatkan berita bahwa ternyata orang-orang atau wanita-wanita yang menjadi korban perbudakan seks oleh militernya Jepang itu masih hidup di Jakarta. Nah, jadi mereka itu masih bisa disebut sebagai sumber primer daripada peristiwa sejarah. Nah, ya, sangat menyedihkan ya. Lalu ada pembatasan pers. Nah, berarti pada masa itu pers dilarang untuk meliput peristiwa-peristiwa yang terjadi di Indonesia.